Pemirsa, di tengah kebuntuan upaya damai dengan Amerika Serikat, Iran dilaporkan mulai melirik Tiongkok sebagai mediator. Keinginan Iran itu disebut berlatar belakang keinginan Iran agar Tiongkok bersedia mengambil alih cadangan uranium mereka. Sejumlah pakar menganalisis langkah strategis itu bisa menjadi jaminan bahwa Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir, sekaligus menjadi jalan keluar bagi kebuntuan diplomatik saat ini. Meski demikian, Tiongkok diprediksi sangat berhati-hati guna menghindari risiko-risiko yang dapat merusak hubungan dagang dan strategisnya dengan Amerika Serikat. Bagi Tiongkok, hubungan dengan Amerika Serikat tetap menjadi prioritas utama demi menghindari konflik berskala besar. 全体起立，唱国歌。 Di tengah kebuntuan antara Washington dan Teheran, angin diplomasi tiba-tiba bertiup kencang ke Beijing. Iran kini meminta Tiongkok bukan sekadar menjadi penonton, melainkan menjadi wasit utama sekaligus penjaga nuklir mereka. Apakah ini tanda berakhirnya hegemoni Amerika di Timur Tengah ataukah sekadar langkah putus asa dari Teheran? Kita bahas bersama para narasumber sore ini. Dari Bandung, Jawa Barat sudah tersambung dengan Duta Besar Indonesia untuk China periode 2010-2013, Profesor Imron Kotan, dan dari Jakarta sudah tersambung peneliti independen Klaus Henry Radityo. Pak Klaus, Prof. Imron, terima kasih telah bergabung di NTV Prime sore ini. Apa kabar? Baik, Nastiti, terima kasih undangannya. Terima kasih. Saya ingin mulai dulu ke Prof. Imron. Prof, ini apa yang Anda baca jika Iran minta Tiongkok jadi mediator? Apakah ini sebuah tanda berakhirnya hegemoni Amerika di Timur Tengah atau sebenarnya ini langkah putus asa saja dari Teheran? Ini bermula dari trust deficit dan ini sudah berkali-kali saya katakan. Tingkat kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel itu sangat rendah. Mengapa demikian? Karena setiap berunding perundingnya dibunuh gitu. Jadi tingkat kepercayaannya sangat rendah dan kemudian mereka memerlukan interlokutor atau mediator yang bisa dipercaya dan bisa memberi garansi. Nah, mengapa mereka melalui Pakistan? Karena Pakistan itu adalah kekuatan regional yang bisa memproyeksikan kekuatan militernya ke wilayah yang bergolak itu. Mereka mempunyai sistem senjata yang bisa menjangkau dan juga mempunyai senjata nuklir. Namun terlihat akhir-akhir ini ternyata Pakistan belum dikatakan gagal, tapi mereka mencoba menggunakan Beijing, dalam hal ini China, yang lebih kredibel dan lebih mempunyai kemampuan memproyeksikan kekuatannya ke kawasan bahkan dunia untuk menjadi semacam interlokutor atau mediator. Jadi mereka mempercayai China. Oke. Kalau kita lihat juga China ini kan punya leverage yang unik ya, Prof. Di satu sisi dia punya hubungan ekonomi kuat dengan Iran melalui impor minyaknya, kemudian juga memiliki koordinasi dengan Rusia, Pakistan dalam gencatan senjata sebelumnya begitu. Ada citra sebagai penengah damai atau yang melekat di Tiongkok saat ini. Jika sukses, apakah ini kemudian akan meningkatkan pengaruh Beijing di Timur Tengah atau apa ini lebih sebagai tantangan dominasi Amerika Serikat? Baik, secara faktual memang China ini kan adalah global player ya bersama dengan Amerika Serikat. Rusia, Prancis, Inggris itu second layer ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena China itu merupakan kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia. Jadi dia tidak bisa dianggap penting juga oleh Amerika Serikat. Itu satu. Yang kedua, dia mempunyai kepentingan nasional yang sangat besar agar kawasan bergolak ini segera damai, karena 90% cadangan minyak mereka itu datang dari kawasan bergolak melewati apa yang dinamakan Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Jadi kalau segera selesai perang ini, maka pasokan BBM dari kawasan bergolak ini akan lebih lancar ke China. Apa gunanya? Untuk membiayai atau untuk mem-fire up atau untuk melancarkan pembangunan nasional dari China yang mempunyai penduduk 1,5 miliar orang yang dalam keadaan sekarang ini sudah dikatakan affluent society. Kalau
kehidupan mereka terganggu akibat dari berkepanjangannya konflik, itu juga ada dampak dari pergolakan politik dalam negeri terhadap kewenangan atau pemerintah dan Partai Komunis China. Oke. Pak Klaus, ada yang ingin Anda tambahkan? Mungkin Anda punya perspektif yang berbeda dalam artian isu Tiongkok, isu Iran akan merapat ke Tiongkok sebagai mediator, sebagai jalan tengah, sebagai juru damai. Apakah Anda melihat ini sebagai tanda berakhirnya hegemoni Amerika di Timur Tengah? Atau sebenarnya ini langkah putus saja dari Iran? Saya melihat ini sebagai sebuah langkah yang realistis dari Iran. Dan karena bagaimanapun Tiongkok atau Beijing tidak bisa ditinggalkan dalam segala isu internasional di belahan dunia mana saja. Kita juga harus mengingat bahwa misalnya tahun 2023 Arab Saudi dan Iran itu bisa berunding selama 5 hari di Beijing dan kemudian menyambung hubungan diplomatik yang putus sejak tahun 2016. Ya. Itu salah satu keberhasilan diplomasi Cina di kawasan. Belum lagi juga ada Hamas dan Fatah yang bisa berunding dan memulihkan persatuan Palestina pada bulan Juli 2024 ketika mereka berunding juga di Beijing difasilitasi oleh Tiongkok. Jadi pengaruh Tiongkok sudah sangat besar juga di kawasan dan saya rasa ini realistis jika untuk mau berunding dengan damai, Tiongkok tetap harus dilibatkan. Baik, pengaruh Tiongkok besar seperti kata Anda tadi Pak Klaus, tapi juga dia merupakan rival yang kuat juga bagi Amerika Serikat. Bagaimana perhitungannya? Selama ini Trump selalu mengatakan bahwa sebentar lagi saya akan ketemu Xi Jinping. Ketika wartawan kemudian menanyakan kembali kapan tepatnya, jawabannya putar-putar saja. Tapi terakhir kita dengar bahwa Mei nanti akan ada pertemuan antara Presiden Trump dan juga Presiden Xi Jinping begitu. Apakah Anda melihat ini kemudian akan Amerika Serikat dalam hal ini melunak atau seperti apa kekuatan yang sedang ditawarkan oleh China? Oke, sebetulnya konteksnya kan Trump pernah mengajukan kepada Beijing tentang apa yang disebut sebagai G2 atau G2 itu. Yeah. Yang Trump ingin 2026 ini menjadi kesempatan bagi Beijing dan Washington untuk memperkuat hubungan dan tali komunikasi yang salah satunya akan ditandai oleh seringnya pertemuan antara kedua belah pihak pemimpin. Nah, tapi kan itu gagal karena perang Iran ini. Trump tidak jadi. Nah, saya melihat strategi yang dipakai oleh Donald Trump adalah dia tetap ingin menjaga hegemoni Amerika yang sebetulnya tergerus, ya. Tetapi dia tidak mau melawan Tiongkok secara langsung. Tapi dia berusaha untuk menjaga hegemoninya. Pertama, sebetulnya kalau kita melihat awal tahun 2026 apa yang terjadi di Venezuela, itu juga sebuah tindakan untuk mempertahankan hegemoni Amerika di tradisional domain, yaitu Karibia dan Amerika Selatan yang menjadi domain Amerika secara tradisional. Dan di situ ada faktor Tiongkok juga sebetulnya. Tetapi dia tidak mau melawan Tiongkok secara langsung. Demikian juga di kawasan Timur Tengah. Dia sudah melihat bahwa Tiongkok semakin berpengaruh, dia berusaha untuk ingin tetap memperkuat atau mempertahankan hegemoni di sana, tapi dia tidak mau melawan Tiongkok secara langsung. Ya. Itu kurang lebih strategi Donald Trump di tahun 2026 ini yang saya lihat. Hitung-hitungan di atas kertas, Trump tidak ingin melawan China, itu lebih besar kerugiannya di Amerika atau di China, Pak Klaus? Kerugiannya sama-sama besar di kedua belah pihak, dan itu tidak menguntungkan siapa saja. Dan mereka sadarkan hal itu, dan mereka, baik Tiongkok dan Amerika Serikat, berusaha untuk menghindari hal itu supaya jangan sampai terjadi. Oke, dan selama ini Trump justru main tuduh saja begitu ya, main klaim bahwa Tiongkok harus bertanggung jawab atas eskalasi via dukungan ekonomi ke Iran. Prof. Imron, Anda punya pandangan berbeda, Prof? Intinya yang saya lihat Amerika Serikat ini takut sekali kalau China sebagai mediator, karena nantinya akan justru kelihatan bias ke arah pelemahan dolar, kemudian juga
multipolar shift? Bagaimana pandangan Anda? Baik, kalau menurut hemat saya, apapun yang terjadi nanti setelah perang ini, pengaruh China itu akan meningkat cukup signifikan. Karena apa? Karena dia merepresentasikan order. China ini selalu memproyeksikan dirinya sebagai negara besar yang bertanggung jawab, responsible country. Dia ingin kalau international affair itu berbasis kepada norma-norma hukum internasional. Sementara Amerika Serikat sekarang ini kan pendekatannya sangat realis politics, yaitu kekuatan adalah kebenaran. Might is right. Jadi by the end of the day, orang akan lebih merapat ke China daripada ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, kalau menurut hemat saya, ini adalah kekalahan atau kesalahan strategi dari Amerika Serikat. Mereka berpikir bahwa kasus yang terjadi di Venezuela akan terjadi di Iran. Ternyata Iran itu sudah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman militer dari Amerika Serikat dan Israel. Dan jangan lupa juga bahwa Iran ini ketika dia diserang pada tanggal 23 Juni 2025 yang lalu, dia tidak memperlihatkan kekuatan militernya sesungguhnya, ya, sehingga dianggap enteng. Itu satu. Yang kedua, Tulsi Gabbard itu adalah Direktur National Intelligence Agency-nya Amerika Serikat. Pada saat itu mengatakan setelah serangan itu kami tidak mendeteksi, dia tidak mendeteksi adanya keinginan dari Iran atau kemampuan Iran untuk membangun senjata nuklir. Apalagi, nah ini yang sering dilupakan orang, Mbak Nastiti, ya, Iran ini adalah negara anggota NPT, Non-Proliferation Treaty. Artikel 4 itu mengatakan bahwa semua negara anggota NPT, Iran termasuk Indonesia, mempunyai hak mutlak untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Hanya saja karena dituduh akan mengembangkan senjata nuklir, maka dia dari waktu ke waktu diserang. Oleh karena itu, saya tidak yakin kalau Iran itu akan menyerahkan program nuklirnya kepada Amerika atau apalagi kepada Israel, karena itu sudah diprotek dengan apa yang dinamakan safeguard dari International Atomic Energy Agency. Oleh karena itu, fasilitas nuklirnya di Isfahan dan Natanz itu adalah fasilitas nuklir yang paling ketat diawasi oleh International Atomic Energy Agency. Dan mereka tidak mendeteksi bahwa Iran itu sedang mengembangkan senjata nuklir. Ini persis kasus Irak, dituduh mempunyai senjata pemusnahan massal, tetapi ternyata terbukti tidak. Jadi ini kembali, ini adalah masalah trust deficit. Trust deficit ini harus di-offset menjadi trust building. Nah, sekarang aktornya siapa? Kelihatannya Pakistan belum mampu. Ya. Kita berdoa, kita berharap sebagai negara pencinta damai, kita berharap Beijing, Presiden Xi Jinping bisa memainkan peran itu sehingga dia bisa melakukan apa yang dinamakan trust building, sehingga Amerika, Israel percaya bahwa Iran itu bukan ancaman terhadap mereka. Dan itu sudah dinyatakan oleh semua intelligence agency di Amerika Serikat bahwa tidak ada imminent threat dari Iran terhadap Amerika Serikat. Tapi kan keputusan tetap di tangan Presiden Trump. Ya. Oleh karena itu dia melakukan serangan. Mereka berpikir ini terjadi kasus seperti di Venezuela. Dengan demikian mereka mempunyai akses kepada sumber minyak terbesar kedua di dunia. Satu itu Venezuela, Iran kedua, dan Saudi Arabia ketiga. Dan kemudian Israel sendiri mendapat perluasan wilayah sesuai dengan ambisinya untuk menciptakan Israel Raya. Ternyata tidak terbukti. Iran itu ternyata resilience-nya cukup tinggi. Dan saya yakin mereka masih mempunyai arsenal senjata yang belum
keluarkan. Oleh karena itu mereka tidak mau tunduk dengan tekanan. Kalau mereka tidak mempunyai sesuatu, pasti mereka sudah menyatakan menyerah. Ya, Tiongkok bisa mengambil peran sebagai trust building tadi seperti yang Anda sampaikan, Prof. Imron. Tapi seberapa besar resiko atau keuntungan bagi Beijing, bagi Tiongkok, jika menerima tawaran dari Iran untuk pengawasan langsung terhadap cadangan uranium mereka? Seberapa besar keuntungan atau justru kerugian bagi Beijing? Menurut saya kecil kemungkinannya, Nastiti. Karena itu hak yang diberikan oleh international law. Jadi kalau itu terjadi, Indonesia juga pada suatu saat akan diperlakukan dengan sama gitu ya. Atau negara-negara NPT. Lantas apa gunanya international law itu, NPT itu? Tidak ada gunanya kan? Nah, oleh karena itu berdasarkan informasi yang saya terima, minggu kedua itu bisa dipastikan Trump akan berkunjung ke Beijing. Ini di dalam diplomasi, saya akan bergerak di bidang diplomasi. Ternyata Mas Klos juga pernah kerja dengan saya di Beijing. Oke, di dalam dunia diplomasi, kalau ada orang yang datang, berarti dia dalam posisi yang sedang di bawah. Artinya apa? Presiden Trump ingin bertemu dengan Xi Jinping dalam rangka untuk mencari exit strategy. Bagaimana dia keluar dari perang ini dengan dignified, dengan mengatakan saya menang, mission accomplished. Dia memerlukan Beijing untuk itu, untuk meyakinkan Iran. Karena apa? Pertempuran Amerika Serikat, peperangan Amerika Serikat itu tidak hanya melawan Iran, tapi juga melawan public opini di Amerika Serikat sendiri, karena akan menuju kepada apa yang dinamakan midterm elections, di mana tingkat ketidaksukaan rakyat Amerika sekarang kepada Trump itu sangat rendah, yaitu 39%. Ya, exit strategi. Pak Klos, apakah setuju? Tapi jawabannya ditunda dulu, kita jeda azan maghrib terlebih dulu. Bapak-bapak, kita kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog melalui sambungan Zoom. Saya masih bersama Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok periode 2010-2013, Profesor Imron Kotan, dan dari Jakarta, saya juga masih bersama peneliti independen Klaus Hendrik Radityo. Pak Klaus, menyambung pertanyaan tadi sebelum jeda, seperti yang disampaikan oleh Prof. Imron bahwa exit strategi Amerika Serikat untuk mundur, tapi mundur dengan dignity, begitu, mundur dengan anggun. Apakah Anda melihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat seperti crying for help begitu, mendatangi Tiongkok. Sementara di sisi yang sama, Iran juga meminta tolong kepada Tiongkok. Apakah ini sebenarnya dua-duanya sebenarnya pengen mundur dengan dignity, pengen berhenti, pengen perang ini tidak berlanjut lagi? Saya rasa semua ingin tampil dignified. Ya. Pemerintah Teheran maupun pemerintah Washington ingin tampil dignified, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imron tadi, bahwa di Amerika terutama juga ada midterm election yang saya rasa Donald Trump juga tidak ingin nanti kalau House dikuasai oleh partai di luar partai Republikan yang menjadi pendukungnya. Nah, tapi saya melihatnya pertama tadi ini adalah suatu hal yang realistis, dan saya rasa mungkin di balik pemikiran Trump itu melihat Iran itu kurang lebih seperti semacam negara pembangkang atau rock states yang diperlakukan seperti kurang lebih Korea Utara. Saya dalam hal ini saya melihat analogi yang serupa walaupun tidak sama dengan misalnya ketika Amerika Serikat ingin mendekati Korea Utara. Nah, dia selalu membutuhkan Tiongkok untuk menjadi penengah. Nah, dalam hal ini karena Amerika Serikat gagal untuk bernegosiasi dengan Iran secara langsung kemarin di Pakistan, maka dia membutuhkan Tiongkok. Nah, bukan hanya masalah diplomasi, tetapi juga masalah kekuatan. Karena kekuatan ekonomi di Tiongkok sangat berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Tadi sudah disampaikan juga sekitar 80-90% ekspor minyak Iran itu ke Tiongkok, dan kemudian itu berarti kurang lebih 13% dari total impor minyak mentah Tiongkok itu datang dari Iran. Jadi
saya juga melihat bahwa nanti bahasa ekonomi yang akan memutuskan bagaimana perang ini mungkin bisa diakhiri dengan bermartabat. Jadi demi menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar, maka sebaiknya Iran dan Amerika Serikat berhenti untuk berperang. Saya melihatnya demikian. Artinya pendekatan ekonomi yang diambil, karena di sini kita berharap pada tadi yang disebutkan oleh Prof. Imron, trust building yang dimiliki oleh Tiongkok sebagai sosok besar, negara yang besar, tapi tidak melalui pendekatan kemanusiaan. Saya melihat bahasa-bahasa yang normatif itu cenderung ditinggalkan. Bahkan ada kesan yang cukup kuat bahwa Donald Trump itu membuat Amerika itu menarik diri dari norma-norma internasional, dari tatanan dunia yang sebetulnya dibangunnya sendiri pasca Perang Dunia Kedua. Maka bahasa yang lebih bersuara itu lebih kepada kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi itu sangat berpengaruh, terhadap dukungan rakyat di masing-masing negara, baik itu di Iran maupun di Amerika Serikat. Karena itu mereka juga harus memikirkan bahwa perang seperti ini tidak boleh berkepanjangan. Ya. Apa tantangan terbesarnya Pak Klaus jika nanti Tiongkok benar sebagai mediator, dia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, ketergantungan energi pada minyak Iran dalam menjaga netralitas di mata Amerika Serikat? Pertama, sebenarnya Tiongkok tidak terlalu bergantung pada Iran. Karena Tiongkok itu sumber energinya cukup diversified, cukup beraneka ragam. Dia juga dapat dari Rusia. Dia juga punya cadangan minyak yang cukup banyak. Dan dia juga mengembangkan sumber-sumber terbarukan. Jadi dalam hal ini memang untuk saat ini paling tidak, dia tidak terlalu bergantung. Tetapi akan menjadi masalah jika perang itu berlangsung berlarut-larut. Itu yang berusaha untuk dihindari oleh Tiongkok. Nah, karena itu tantangannya menurut saya adalah bagaimana Tiongkok itu bisa meyakinkan Amerika bahwa kedua belah pihak, baik Iran dan Amerika itu bisa keluar dari perang ini secara bermartabat tanpa menggerus hegemoni atau posisi Amerika di Timur Tengah, tanpa memberi kesan bahwa Tiongkok itu mengambil untung dari perang Iran ini. Karena hal itu tentu hal yang dihindari oleh Washington. Mereka tidak mau perang ini berakhir, tetapi Tiongkok yang meraup keuntungan, baik keuntungan ekonomi maupun keuntungan diplomatik. Itu bagaimana Tiongkok meyakinkan Amerika bahwa dia tidak akan mengambil untung yang merugikan posisi Amerika di kawasan Timur Tengah. Prof. Imron, bagaimana Tiongkok akan jauh dari kesan mengambil untung? Sebelumnya kita berspekulasi bahwa Rusia yang akan mengambil untung dari perang yang terus pecah di Iran antara Iran, Amerika Serikat dan Israel. Karena kemudian kan banyak negara-negara tetangga, negara-negara di kawasan yang mengambil minyak dari Rusia. Lantas sekarang jika konstelasinya berubah, di sini Tiongkok akan menjadi penengah, akan menjadi juru damai. Bagaimana menghilangkan atau menjauhkan Tiongkok dari kesan mau untung sendiri? Baik ya. Sebenarnya China tidak mencari keuntungan yang mencari China. Mengapa saya katakan demikian? Karena sekarang ini sudah ada dua rejim internasional saling berhadapan. Yang satu itu berpegang kepada realist politics. Ya. Ada giumnya adalah might is right, kekuatan memonopoli kebenaran. Sementara China berupaya memainkan perannya berdasarkan norma-norma yang diterima oleh masyarakat internasional, yaitu hukum internasional, play by the book. Jadi nanti akan ada alienasi dari Amerika Serikat dan kemudian muncul kekuatan-kekuatan yang bisa menyatu dengan China, terutama dari the global south. Kekuatan selatan kita ini, nah
sayangnya ya belum ada yang mengambil inisiatif dari the Global South. Mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa memainkan peran ini karena beliau sangat concern mengenai global politics ya. Kita hidupkan lagi ya mekanisme-mekanisme the Global South seperti gerakan non-blok dan yang lain-lain. Kita melakukan melakukan afiliasi kepada China yang play by the book dan diamplifikasi oleh bercerainya Amerika Serikat dengan negara-negara NATO dan EU. Ketika Amerika Serikat meminta tolong kepada NATO, "Hey NATO, tolonglah saya berperang ini melawan Iran." Mereka bilang, "This is not our war, this is yours. This is not our war." Jadi sudah ada pemilahan, secara pelan-pelan terjadi pemilahan ya. Satu might is right, satu play by the book yang didukung tidak hanya oleh the Global South, tinggal mengaktifkan saja lagi siapa yang bisa mengaktifkan mekanisme the Global South ini, ya gerakan non-blok dan lain-lain itu berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan yang juga tidak pendapat dengan Amerika Serikat menerapkan adagium might is right. Jadi bukan Cina tidak mencari keuntungan, Cina itu mendapatkan keuntungan dari konflik ini. Oleh karena itu kita berharap nanti ya Presiden Xi Jinping mampu menumbuhkan trust building di antara keduanya dan kemudian memberikan exit strategi kepada Amerika. Apa yang Anda bisa terima? Dan kemudian Iran ditanya apa yang Anda bisa terima? Sehingga dengan demikian ditemukanlah titik tengah, keseimbangan. Ini juga akan menyelamatkan Presiden Trump dalam rangka menghadapi midterm elections 3 November yang akan datang. Apabila House of Representatives dan Senat dikuasai oleh Partai Demokrat, dia akan di-impeach. Itu sudah janji dari Demokrat. Oleh karena itu dia ingin sekali konflik ini segera selesai. Dan dia pikir waktu itu seperti Venezuela, ternyata kan tidak. Lagi-lagi saya ingin garis bawahi, apapun yang terjadi, yang diuntungkan adalah China. Dan keuntungan itu mendatangi China, bukan China mencari keuntungan. Termasuk perang dagang atau perang tarif yang selama ini gencar dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok, Prof. Apakah itu akan menjadi kartu as bagi Tiongkok nantinya? Tentu saja. Jadi kembali lagi ya, dalam waktu 2-3 tahun ke depan, Nastiti, China itu akan mengambil alih kekuatan ekonomi dunia dari Amerika Serikat. Sekarang dia nomor 2. Kalau dia sudah nomor 1, dia yang akan dictate, bukan Amerika Serikat. Jadi sudahlah kembali kepada norma-norma hukum internasional. Karena siapapun yang menekan itu akan kembali akibatnya kepada mereka sendiri. Sekarang Amerika Serikat, semua komoditas pokok mereka itu mengalami kenaikan harga. Akibat apa? Akibat perang dan akibat perang tarif. Jadi kembali lagi, keseimbangan itu akan muncul dengan berhentinya konflik ini dan kemudian kita kembali kepada prinsip kalau kita ingin berhubungan play by the book, yaitu berbasis kepada hukum-hukum internasional. Kalau might is right, itu sudah dibuktikan ya, dari dulu Nazi juga, Jerman di bawah Nazi juga sama kan, might is right. And it was a total value. Nggak ada yang menang, dia tidak menang. Dia dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan yang pada saat itu berafiliasi kepada Western Coalition. Ini sekarang akan muncul koalisi baru pasca perang ini, yaitu the Global South plus China plus apa yang saya katakan, tolong diingat-ingat apa yang saya katakan, like-minded countries, yaitu negara-negara yang tergabung di dalam NATO dan EU tetapi mempunyai pemikiran mirip atau identik dengan the Global South. Saatnya Indonesia mengambil peran. Play by the book artinya tunduk dengan hukum internasional. Anda masih melihat Israel akan ikut tunduk terhadap kondisi geopolitik saat ini? Saya kira Israel itu ya, bahasa Inggrisnya, Israel has always been overrated. Dinilai terlalu besar ya. Itu negara itu biasa-biasa saja Mbak Nastiti. Contoh, sudah berapa lama dia berperang untuk mendirikan negara Israel itu? Hampir 100 tahun. Nggak selesai-selesai.
sudah berapa lama dia berperang dengan Hamas? Hampir 3 tahun, Hamasnya masih ada. Ya. Artinya apa? Padahal dia sudah dibantu ya dengan SIGINT ya, dengan intelligence elektronik, dengan alutsista dari Amerika, dari NATO, tetap aja dia tidak bisa mengalahkan Hamas. Jadi sudahlah, kita jangan terlalu overrating lah Israel itu. Ada beberapa orang di Indonesia yang selalu menggembar-gemborkan sehingga timbul ketakutan gitu ya. Kalau menurut hemat saya itu berlebihan. Itu adalah keberhasilan dari propaganda Hasbara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sehingga selalu ada bisik-bisik, hati-hati, jangan bertentangan dengan Israel, nanti kita berbahaya. Itu adalah propaganda-propaganda yang tidak berdasarkan data yang tersedia di dunia nyata. Buktinya, dia tidak bisa menyelesaikan masalah hampir 100 tahun. Ya. Sejak tahun 48. Yang kemudian Hamas tidak pernah dia bisa tumpas. Tanpa bantuan, itu pun sudah mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat ya. Apalagi kalau tidak ada bantuan Amerika Serikat, saya yakin Israel itu ya sama dengan kita. Jadi tidak terlalu, Artinya, Prof, jangan dibuat jadi legenda gitu. artinya Prof harus ada counter narasi terkait propaganda yang sudah sekian tahun dibentuk bahwa Israel adalah sebuah raksasa yang perlu ditakuti. Siapa yang bertanggung jawab terhadap di Amerika membuat kan counter? ada AIPAC. Mbak Nastiti, di Amerika itu ada AIPAC ya. Di dunia lain ada Hasbara ya. Dan itu dananya unlimited karena dibantu oleh para konglomerat-konglomerat yang berafiliasi kepada Zionisme. Ya. Jadi kita jangan terperangkap dengan mengatakan rezim A, rezim B. Itu adalah bahasa yang mereka ciptakan. Bahasa yang mereka ciptakan untuk memberikan gambaran bahwa pihak lain itu adalah pihak yang jahat. Nah, kita ini adalah pihak yang lemah, membawa kebenaran. Gitu. Baik. Pak Klaus, bagaimana posisi Israel dalam skema perdamaian yang nantinya jika jadi dimediasi oleh Tiongkok? Itu juga agak sulit, karena kita melihat bahwa Israel ternyata tidak selalu tunduk dengan sekutunya, dengan Amerika. Ada beberapa kasus di mana Trump juga melihat Israel berjalan sendiri. Israel nampaknya di bawah Netanyahu juga terlihat lebih agresif. Jadi di satu pihak memang kita tidak bisa menerka mau kemana arahnya Israel, tapi di lain pihak saya juga setuju dengan yang disampaikan Pak Imran bahwa he's not going anywhere, kata. Maksudnya dia juga ya tidak akan sampai berpengaruh begitu besar di kancah global. Dan kita harapkan seperti itu juga, betul. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa ketika Amerika dipimpin oleh presiden yang bukan Donald Trump, kemungkinan juga wajah Amerika juga bisa beda. Jadi bukan Amerika yang sangat agresif, Amerika yang seolah bertindak demi kepentingan Israel. Bisa jadi Amerika yang juga mau tunduk pada hukum internasional, pada norma internasional, sekalipun juga tidak sepenuhnya. Tapi paling tidak melakukan semacam pelanggaran yang cukup vulgar seperti yang dilakukan pemerintahan Amerika sekarang. Pak Klaus, bagaimana nantinya Anda melihat aliansi baru ini antara Iran, Tiongkok, kemudian Rusia dan juga Pakistan mengubah peta kekuatan di Timur Tengah? Apakah ini Anda melihat akan berakhirnya hegemoni dolar? Dari segi perdagangan tentu saja dolar masih akan mendominir karena dia masih digunakan sebagai mata uang keras oleh International Monetary Fund sama World Bank ya. Tapi postur politik dari Amerika Serikat akan tergerus. Karena apa? Karena China memainkan peran signifikan. Dan kemudian juga negara-negara maju lainnya juga seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Spanyol itu sudah mencoba mendetach themselves from Amerika Serikat. Jadi tidak lagi sepenuhnya terafiliasi dengan Amerika Serikat. Jadi postur politik dan ekonomi China akan naik, sementara Amerika Serikat akan mengalami
sedikit kemunduran. Dengan demikian nanti saya yakin dalam 1, 2, 3 tahun ke depan China akan menjadi ekonomi terbesar pertama di dunia. Dan dia yang nanti akan mendikte perang dagang ya dalam tanda petik kalau dia memang ingin menggunakan adagium might is right. Tapi saya yakin karena saya pernah ditempatkan di sana, China bukan negara yang berbasis kekuatan. Apakah artinya ini kita sedang menyaksikan berakhirnya era kepemimpinan tunggal Amerika Serikat? Ya, betul. Nah, Siti, itu adalah kesimpulan yang sangat baik. Karena apa? Tidak lagi Amerika tidak lagi salah satu-satunya determining factor in international relations. Ya, telah muncul saingan yang setara, seimbang, terbukti dengan bersedianya, ya, ini lagi-lagi bersedianya Trump berkunjung ke Beijing, menurut sumber yang saya ketahui tanggal 14 Mei, itu sudah menunjukkan bahwa Trump sudah melihat China ini merupakan, ya dalam tanda petik ya, partner di dalam menciptakan perdamaian. Walaupun, ini juga catatan ini Mbak Nastiti, ini adalah kebijakan bipartisan dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Mereka sudah menetapkan bahwa China itu adalah strategic competitornya mereka. Ini juga, paradigma ini juga harus diubah. China itu bukan kompetitor, tapi partner in peace. Kalau tidak dirubah, maka benturan antara kedua ini tidak lagi bersifat if tapi when, ya. Apakah akan terjadi? Bukan itu pertanyaannya, kapan akan terjadi? Kalau Amerika Serikat masih tetap memandang China sebagai strategic competitor. Dan ini kadang-kadang dilupakan orang. Baik, terakhir Pak Klaus, Anda juga pernah menjadi diplomat karir Kementerian Luar Negeri. Bagaimana Anda melihat posisi Indonesia saat ini di tengah rivalitas besar ini? Perlukah kita mendukung mediasi Tiongkok? Kita sesuai dengan amanat konstitusi tentunya kita harus berpartisipasi dalam pemeliharaan perdamaian. Dan sejauh kita dibutuhkan bantuannya, saya sangat mendukung bahwa pemerintah Presiden Prabowo untuk ikut serta untuk mewujudkan perdamaian itu. Dan jangan lupa bahwa Indonesia adalah pemimpin di kawasan kita sendiri, yaitu di Asia Tenggara. Jadi, dan itu selain itu kita juga punya jumlah penduduk yang besar, kita juga tidak terafiliasi dengan blok manapun, baik blok barat maupun blok timur. Kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan Amerika Serikat maupun dengan Tiongkok. Itu merupakan satu modal yang penting untuk mendukung mediasi perdamaian, baik di kawasan kita maupun juga di luar kawasan jika itu dibutuhkan. Baik, Prof, ada yang ingin Anda tambahkan, Prof, di tengah bagaimana Indonesia memainkan posisi strategisnya, bisa masuk tapi posisinya tetap di tengah? Nah, itu tadi saya katakan Mbak Nastiti, saya ingin menggarisbawahi lagi ya. Kebetulan dan kita beruntung mempunyai presiden yang punya concern terhadap global affairs. Nah, kemudian ini perang di Iran itu, Iran melawan Amerika Serikat dan Israel itu menciptakan momentum kepada beliau untuk menghimpun kembali kekuatan-kekuatan yang sudah tercerai-berai di rumah apa yang dinamakan gerakan non-blok. Jangan lupa Mbak Nastiti, salah satu anggota dalam tanda petik ya di dalam GNB itu adalah China. Bukankah itu suatu kekuatan yang luar biasa? Apalagi plus negara-negara yang kita namakan light mandate countries yang tidak lagi mengekor kepada Amerika Serikat. Apabila ketiga kekuatan spektrum kekuatan ini bersatu, saya yakin dunia akan lebih aman, dunia akan lebih sejahtera. Tiba saatnya Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiatif. Baik, Prof. Imron, terima kasih atas waktunya di NTV Prime, dan Pak Klaus Radityo, terima kasih sekali lagi atas pencerahannya malam ini. Terima kasih. Pemirsa, perdamaian sejati tidak bisa hanya didikte oleh mediator baru. Ia butuh konsesi pahit dari kedua pihak yang bertikai. Apakah Beijing sanggup meyakinkan Amerika Serikat dan melunakkan Iran? Waktu yang akan menjawabnya.
NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya saat lagi, tetaplah bersama kami.